Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, istriku tercinta, dan keluarga besar pengurus Masjid Raya Mujahidin, keluarga besar Untan yang alhamdulillah sempat hadir di sini, yang saya banggakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa sampai dan silaturahim ke Masjid Raya Al-Mujahidin bersama jamaah. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sehat wal afiat. Dan saya mendoakan di saat kita mendekati buka puasa, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya dan diangkat darajatnya, dan menjadi proses ujian sakit ini menjadi sebab naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang kebetulan kemarin terakhir 2 hari lalu di TV One kita membahas tema ujian sakit. Sakit itu merubah ujian. Bahkan saya baca dalam sejarah orang saleh, kalau tidak sempat sakit mereka kekhawatiran, mengapa Allah tidak sayang sama aku, katanya. Berarti sakit itu tanda kasih sayangnya Allah. Ada orang pasti bertanya, kok bisa tanda sayangnya Allah kok jadi sakit? Semestinya kalau Allah sayang sama hamba, diberi sehat dong, bukan sakit. Mohon maaf, coba lihat berapa banyak manusia yang tertipu dengan nikmat sehat. Banyak orang sehat tapi tidak beribadah. Kapan dia ingat Allah? Pas lagi sakit. Atau istilah lain, dia bisa berikhlas ketika diuji. Selama dia senang, sehat wal afiat, lancar semuanya, alhamdulillah ibadah bagus, bukan tidak beribadah. Ibadahnya bagus, salatnya bagus. Tapi ketika berdoa biasa-biasa aja. Ya Allah, mohon ampuni, ya Allah sehatkan, ya Allah mudahkan. Tapi pas ketika diuji, ya Allah, nangis duluan. Betul enggak? Mengapa? Karena orang yang diuji sudah merasa gesak, sudah merasa mepet, sudah merasa mentok, tidak bisa kemana-mana, hanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah daripada ujian adalah menjadikan kita orang yang ikhlas. Ikhlas doanya, ikhlas kesabarannya, ikhlas perjuangannya, semua jadi ikhlas, murni. Bahkan itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW seorang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau Rasulullah sakit 2 kali lipat menderita sakitnya sebagaimana orang-orang biasa, 2 kali lipat. Coba, seburuk apapun sakit seorang, masih Rasulullah 2 kali lipat. Menderita apapun, sejauh apapun menderita seorang sakit, masih Rasulullah 2 kali lipat. Kata Sambi Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, engkau Nabi, kok bisa sakit? Apa Rasulullah SAW menjawab, inna ma'asyarul anbiya nubtala, kami para nabi menerima ujian yang 2 kali lipat daripada orang biasa. Oleh kerana itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
nikmati ketika sehat, nikmatilah untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu berita gembira bagi orang yang sakit, pertama dihapuskan dosanya, yang kedua dinaikkan derajatnya, yang ketiga dikabulkan doanya. Doa orang yang sakit lebih terkabul daripada orang yang sehat. Pernah tahu itu? Kalau saya kunjungi ke orang sakit di rumah sakit, walaupun saya tidak kenal, biasanya keluarganya minta tolong doain semoga dia sembuh. Saya bilang justru dia yang doakan saya. Mereka kaget, kok dia yang doain? Iya, doanya dia lebih makbul. Mengapa 5 makbul? Hadis yang qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, lam tazurni ketika aku sakit, kenapa tidak kunjungi aku? Hamba bertanya, ya Allah, bagaimana Allah bisa sakit? Dan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, ada seorang hambaku yang sedang sakit. Kalau kamu kunjungi dia, aku berada di situ. Membuktikan hadis qudsi yang sahih ini, Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat bersama orang-orang yang sakit. Salah satu kedekatan itu menabulkan doa. Bahkan ada lebih dahsyat daripada itu. Uktubu ma kana li'abdi ya'maluhu sahihan salima. Tuliskanlah, cetak semua amal kebaikan hambaku seperti dia lagi sehat walafiat. Artinya ketika dia beribadah sehat, dan sebab dia sakit, pasti aktivitas ibadah berkurang, kualitas ibadah pun berkurang. Yang namanya kondisi sakit, awalnya salat bisa berdiri, pas dia agak sakit tak bisa berdiri, berarti namanya kualitas ibadah berkurang. Dia duduk. Ada orang tak bisa duduk, malah berbaring. Sebab dia sakit, kualitas ibadah berkurang. Apa kata Allah di hadis qudsi? Uktubu ma kana li 'abdi ya'malu bihi sahihan salima. Tuliskanlah amalan hambaku itu seperti dia sehat, artinya sempurna. Dijelaskan oleh ulama hadis, ini salah satu hadis yang menjaminkan amalan ibadah orang sakit sudah diterima dan terkabul di sisi Allah. Oleh itu jamaah sekalian, ketika kita diuji, ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji dari segi rezeki, duit. Lebih jelas saya sebut duit. Kalau bilang rezeki kan luas, tapi kalau di Indonesia disebutkan rezeki duit. Ada seorang ibu kemarin kirim WhatsApp curhat, tolong doain supaya dapat rezeki. Saya doain, semoga sehat walafiat, semoga lancar ibadah, ikhlas, menjadi hamba bersyukur, orang yang sabar. Ujung-ujungnya dia balas lagi, bukan itu seh. Apaan? Emang maunya apa? Duit. Kan ibu tadi minta didoain rezeki. Sehat rezeki bukan? Umur yang panjang rezeki bukan? Lancar ibadah rezeki bukan? Mengapa kau jadiin rezeki itu yang begitu luas cuman urusan duit? Ya udah, kalau mau doa jangan bilang rezeki, tolong doain biar banyak duit, itu aja. Biar saya juga tak minum ketika mau doakan. Jamaah sekalian, duit itu bukan segalanya. Saya bisa buktikan, duit itu bukan segalanya. Saya kenal orang kaya, bukan kaya lagi, kaya raya, tapi kalau mau tidur pakai obat. Dia tidak bisa tidur tanpa obat. Tidur
Sekarang saya bertanya, adik-adik, ini banyak anak yatim di sini ya. Adik-adik, kalau mau tidur bisa langsung tidur kan? Baca bismillah, ayat al-kursi, bismikallahumma, terus tidur, betul enggak? Baru aja lagi ngobrol sama temannya, tiba-tiba suara, aduh, saya lagi aja ngomong, dia malah tidur. Berarti dah pakai obat, dah pakai nawaitu. Ada enggak bapak ibu sebelum tidur nawaitu istiqbal al-kiblati, mau tidur sampai jam 9 lillahi ta'ala? Ada enggak? Dah pernah kan? Dah perlu pakai niat, udah langsung taruh kepala tidur. Alhamdulillah, itu sendiri nikmat. Itu sendiri nikmat. Bisa taruh kepala tidur. Saya bilang Pak Haji Tamrin tadi, mohon maaf saya telat karena saya bangun aja jam 5 tadi. Dari yang bangun jam 5 bangun, sadar asal jam 5. Ini buka puasa jam berapa? Jam 5.51 kan. Ayo cepat-cepat, langsung ganti baju saya. Alhamdulillah dikasih baju baru ini Bapak Tamrin. Pas banget ini ukuran ini. Saya suka, sampai istri saya suka bajunya. Pak, bania-bania laki bajunya. Jadi subhanallah, padahal saya tidak pernah tidur sore. Tidak pernah tidur sore. Bukan masalah yang tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi karena benar-benar capek. Coba bayangkan kita terbang dari Jakarta langsung ke Medan. Medan pakai mobil 5 jam. Kalau salah satu kabupaten namanya Asahan. Pas sampai di sana sebelum azan maghrib 5 minit. Ditunggu sama wakil bupati, sama pejabat, kita buka puasa. Maghrib, isya, tarawih, ceramah. Selesai ceramah pulang lagi. Karena kejar pesawat subuh. Sampai di bandara udah jam 4. Pesawat kita jam 5. Siap-siap wudu, kemudian diam di musalla sampai subuh, salat subuh, kemudian naik pesawat. Pas naik pesawat terbang ke Jakarta. Pas di Jakarta transit ketemu Pak Tamrin. Pas di ruang tunggu, apa? Lagi ngapain di sini? Oh, ternyata beliau kebetulan juga dari Surabaya. Ayo kita lanjut lagi, kemana? Pontianak. Pas begitu sampai di sini, langsung dibawa dari bandara. Saya mau istirahat dulu. Tahu-tahu ada acara. Acara isi tadi di PDM-nya. Ya, PDAM. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Makanya karena sayang sekali kita ke PDAM sana, tapi lagi puasa, tak bisa minum air ya. Jadi kita tunggu aja maghrib. Alhamdulillah bisa istirahat sebentar. Alhamdulillah kalian ditemani istri. Dan besok harus terbang pagi-pagi menuju ke Palembang. Doakan karena di Palembang masih ada banyak acara tabligh akbar. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tidur itu sendiri nikmat besar. Dan saya bisa membuktikan orang yang banyak duit belum tentu bahagia. Dengan duit orang-orang bisa beli rumah yang termewah, tapi belum tentu bisa nyaman dalam rumah. Dengan duit bisa anda beli kasur yang termahal, tapi belum tentu bisa tidur. Saya pernah masuk sebuah mall, ada promo jualan tempat tidur, sana sini ramai. Saya datang lihat, masya Allah nyaman sampai duduk gini, loncat-loncat ini. Oh kayak ini nikmat ini. Kalau apalagi di samping sama istri ya, luar biasa. Bas saya tanya, tahu nggak harganya berapa? 110 juta. Kok 110 juta? Ini barangkali mungkin satu rumah 100 juta. Ini satu rumah atau cuma tempat tidurnya aja? Ini cuma tempat tidurnya Pak. Apa ini 110 juta? Emang kalau saya pakai ini tidur bisa mimpi Rasulullah ya? Dia kaget. Apaan? Apa dia bilang? Ini paling laku, malah yang tersisa ini satu-satunya. Berkenan Pak beli? Kau berkenan beli katanya.
Subhanallah, ada saja dunia aneh-aneh itu. Padahal tempat tidur, orang tidur di tempat tidurnya atau di lantai sama aja, karena di kuburannya cuma satu tempat, tidak bisa pindah-pindah, satu tempat, tidak ada bantal, tidak ada selimut, hanya kafan kita dan kasurnya adalah pasir tanah. Ingat jamaah sekalian, dengan kita mempunyai duit bisa berobat di rumah sakit yang termahal, tapi belum tentu bisa sehat. Duit banyak, saya mau beli sehat, sampai ke Amerika, ke Singapura, kemana-mana. Untuk apa? Mau beli sehat. Ada yang jual sehat, jual obat ada, tapi jual sehat tidak ada. Itu buktinya apa jamaah sekalian? Sebenarnya duit itu bukan segalanya. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, apa yang sebenarnya yang dikatakan rizki, yang disebutkan kata rizki, termasuk dalam hal duit? Tahu enggak apa itu rizki kita? Rizki duit adalah yang kita bagi, yang kita beri, itulah rizki, bukan yang kita simpan. Karena yang kita simpan belum tentu kita nikmati, tapi dinikmati ahli waris, tapi yang dihisab kita. Aduh, aku capek kumpulin duit banyak buat demi anakku, demi keluargaku. Pas aku mati, mereka nikmati dan aku yang dihisab. Astaghfirullahalazim. Capek enggak? Semestinya yang dihisab siapa? Ahli waris, karena mereka pakai. Tapi yang memberi kepada mereka, yang menyimpan, apalagi kalau ahli waris, astagfirullah, tidak sesuai cita-cita orang tuanya. Kalau ahli waris salah guna, ahli waris tidak menjalani wasiat orang tua untuk bangunin masjid, bangunin musalla, bagilah kebaikan kepada anak yatim. Kalau ahli waris tidak berduli ke orang tuanya yang sudah meninggalkan harta supaya bisa beramal salih yang menjadi sedekah jariah, makanya selalu berkata, jangan tunggu ahli waris yang beramal, beramallah untuk dirimu sebelum menghadapi kematian. Jangan tunggu, karena rizki yang sesungguhnya yang kita beri di jalan Allah bakal nanti ketemu di hari kiamat. Jamaah sekalian, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi rizkinya, menjadikan rizki yang kita bagi menjadi sedekah jariah, yang kita simpan menjadi berkah dan menjadi saksi baik, bukan saksi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.